anaknya ingin umroh. Terus ya saya kasih tahu sesuai dengan peraturan keimigrasian. Masa tarik itu ada aturannya. Dan, nah, kalau sekiranya orang tua sudah bercerai dan ada penetapan pengadilan, hak asuh itu dipegang oleh ibunya. Nah, tentu ibunya membuat satu surat izin untuk pembuatan paspor. Dan kedua, dan orang tua baik dan bapak ibu juga membuat surat pernyataan untuk membuat permohonan ke imigrasi untuk pembuatan paspor. Dan terus ada persyaratan lain juga. Ini kan kita bicara untuk anak di bawah umur kan. Nah, apalagi hak asuh kan kita tahu itu di bawah asuhan Ibu Marwah. Nah, tetapi secara fisik anak itu dengan klien saya, Mas Atalari. Nah, saya ingin meluruskan, mungkin ada berita-berita bahwa klien saya bahwa tidak dilarang, mungkin Mas Atalari mungkin melarang ya untuk ibunya untuk menjaga. Enggak benar sebenarnya. Saya sudah mempertanyakan sendiri dengan klien saya. Silakan kalau ibunya, uminya ingin mengasuh, menjaga anaknya itu di hari Jumat ataupun Sabtu ataupun Minggu, tapi hari Minggu dipulangi dengan catatan anak jangan dipaksa, ya biarkan keinginan anak sendiri, demikian. Jadi ini perlu saya luruskan bahwa Mas Atalari tidak sampai saat ini itu mengatakan ke saya tidak melarang untuk ibunya bertemu ataupun kalau bertemu itu di sekolah sudah ketemu dengan anaknya di sekolah, sering ketemu. Jadi kita kembali persoalan tentang untuk perizinan paspor. Jadi ini bukan perkara baru-baru ini. Jadi itu sudah tahun 2022 anaknya minta kepada uminya untuk mengizinkan pembuatan paspor. Nah, ini pada akhirnya intinya uminya belum mengizinkan. Nah, akhirnya uminya ngomong sama klien saya. Ceritanya begitu. Nah, klien saya terus konsultasi dengan saya, nah minta tolong agar ini bagaimana ibunya untuk memberi izin paspor. Nah, setelah saya mendapatkan kuasa dari Mas Atalari, saya mencoba menghubungi Ibu Marwah. Saya komunikasi dan saya telepon langsung. Oke, dia udah tahu saya kan. Nah, saya sampaikan ini saya ada amanah dari Mas Atalari, anak-anak itu ingin ingin ibadah umroh. Nah, ini kan suatu suatu perbuatan mulia gitu loh. Saya beranggap seperti itu. Kok anak sekecil itu ingin umroh gitu, ya kan? Jadi ini bukan ada endosan, nggak ada endos, ya kan? Jadi nggak ada endos. Jadi kalau ini pun Mas Atalari, siapa yang nggak senang ya kalau orang tua mampu. Terus anak tidak kepingin ke Amerika, malah dia kepinginnya umroh, ini kan bagus kan. Nah, disitulah akhirnya Mas Atalari dia terenyuh. Nah, terenyuh karena tidak, ini sudah diperjuangkan sekian lama dari tahun 22, itu konsultasi ke saya. Nanti saya coba telepon Ibu Marwah, alhamdulillah kami bisa komunikasi. Nah, pada intinya saya tahu, saya bilang sama Bu Marwah, untuk internal dia saya tidak dicampur. Nah, saya di sini hanya diberi kuasa untuk menyampaikan agar Ibu Marwah bisa mengizinkan anaknya untuk pembuatan paspor. Ternyata Ibu Marwah berkeberatan. Ya sudah, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Saya sampaikan sama Mas Atalari. Nah, ini Ibu Marwah belum mengizinkan. Ya sabarlah. Saya bilangkan begitu. Ya biarkan aja lah anak bagaimana mengalir aja begitu. Nah, mengalir aja. Nah, pada akhirnya ya sampai saat ini intinya ya belum mendapatkan itu. Emang Bu Marwah tidak spesifik menyampaikan, tapi saya memahamilah apa yang dia sampaikan. Terus saya potong aja omongannya melalui HP, melalui telepon. Bu Marwah, maaf, saya kalau masalah internal Bu Marwah saya tidak ikut campur karena saya tidak punya kuasa untuk itu. Kan saya nanti salah karena nggak punya kuasa, menanya persoalan pribadi kan salah kan. Nah, saya batasi untuk itu. Cuma dia bilang untuk saat ini saya keberatan. Ya sudah, saya sampaikan sama Mas Atalari. Tetapi saya berpikir kan begini. Ya memang ini ada persoalan kan di orang tua.
ya kan. Nah kalau ya saya bilang, ya saya tetap bermohon ke Bu Marwah untuk kalau bisa saya bermohon kepada Bu Marwah, mohonlah lunakkan hati agar bisa memberi izin untuk anak bisa mendapatkan paspor Republik Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia kan berhak untuk memiliki paspor, ya kan. Nah jadi saya berkeinginan itu egonya masing-masing dituruni demi anak. Kalau perkara anak kan atau nggak masalah untuk tinggal di rumah uminya kan. Nah berarti ini kan kalau seandainya bagaimana Bu Marwah bisa melakukan pendekatan sama ibunya. Jadi sekali lagi ini nggak ada drama-drama, nggak ada, jauh daripada drama, nggak ada ini drama-drama. Ngapain ini drama-drama? Nggak ada dipolitisir, nggak ada ini eksploitasi. Enggak ada sama sekali, ya kan. Atalarik kecuali Atalarik dapat endorse, ini enggak, ya kan. Jadi bukan dia dapat endorse terus dia pergi umroh anak dibawa, kan enggak. Itu loh. Jadi ini perlu saya luruskan, ini adalah keinginan anak sendiri. Itu. Jadi bapaknya nyambut, bener kamu mau umroh. Nah kalau kamu umroh, pertama klien saya itu tidak memahami bahwa harus mendapatkan izin dari ibunya, begitu awal mulanya. Iya, nggak tahu. Nah lama-lama tahu, terus ketemu saya kasih tahu ada aturannya untuk pembuatan paspor anak di bawah umur. Nah, sebenarnya kan bagus ya. Mana tahu dengan kepergian anak, kita tidak tahu ya kebesaran Allah. Besok apa yang terjadi? Besok apa yang Allah kehendaki, kan begitu. Ya tahu-taunya ibu anaknya berangkat mendoakan bapaknya bisa kembali, itu kita tidak tahu semua. Bisa juga dengan anaknya berangkat berdoa ibunya bisa baik kembali walaupun bukan sepasangan suami istri. Kan banyak ada para artis ribut di dalam perceraian, kita lihat sekarang cepika-cepiki, ya kan? Nah itu kan ada terjadi kan, kita lihat sendiri kan, adalah beberapa orang artis seperti itu kan, dulu ribut masalahnya, terus sekarang ya kan sama mantan istrinya masih cepika-cepiki sampai sekarang kan, begitu baik kan itu kan. Nah mudah-mudahan saya berkeinginan ya seperti itu, jadi ya bercerai tapi nggak boleh bermusuhan demi anak gitu kan. Nah ini kan kita selaku orang tua tentu harus menjaga perasaan anak kalau sudah dewasa. Kalau anak nanti sudah tahu dewasa, nah ini kan yang kita tidak inginkan kan, bisa saja mentalnya ya kan begitu. Jadi sekali lagi saya mohon ke Bu Marwah, izinkan anaknya untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Semoga Bu Marwah dan klien saya mendapatkan hidayah dari Allah. Itu aja. Kanjeng, perihal sang anak sendiri yang emang ingin ikut umroh itu dari mana Kanjeng kabarnya? Bukan dari... Bukan. Jadi menurut klien saya, anak itu yang berucap sendiri. Jadi anak itu yang minta sendiri lah. Itu yang saya katakan, insya Allah ini hidayah dari Allah. Dia kenapa tidak minta ke Amerika? Kenapa dia minta ke jalan-jalan ke Australia atau ke Eropa? Yang dia minta adalah umroh. Ya kan? Ini yang saya tanya sama klien saya. Ini anak yang minta atau sama yang minta? Enggak, si adik yang minta. Oh ya udah, kalau gitu saya coba, saya usahakan, ya kan. Tapi usaha saya untuk saat ini belum terkabulkan. Ya mudah-mudahan nanti dengan dengan penyampaian saya hari ini, ya mudah-mudahan hati Bu Marwah kita doakan terbuka demi anak. Bolehlah Bapak sama Ibu masih ada perselisihan saat ini, ya mudah-mudahan biarkan anak melaksanakan ibadah umroh. Itu aja. Hanya tujuan saya itu, nggak ada lain. Sekali lagi nggak ada drama-dramaan. Kan yang dari pihak sana juga bilang kalau mau bawa anaknya harus paket sama ibunya. Gimana tuh? Ya ini kan bukan muhrimnya. Jadi kan secara nalar. Ini kalau mungkin sana drama-dramaan kali ya, di sananya drama-dramaan. Ini kan bukan muhrimnya, nggak mungkin kan. Harus nikah dulu dong, ya kan. Tapi ini kan yang di luar pemikiran kita. Jelas mereka kan sudah jelas. Ada faktanya, ada penetapan pengadilan. Mereka sudah bercerai kan, dengan baik-baik kan. Karena ada putusan pengadilan. Ya, kalau
permintaan di sana mau berangkat dua-dua, nikah dulu dong secara otomatis. Nah kan begitu, yang drama siapa ini? Saya apa sana yang drama? Kan demikian, ya kan? Nah ini kan yang harusnya ya yang pas juga kan penyampaiannya itu. Tapi kalau saya rasa kalau memang mereka sudah tidak ada kata cinta lagi, tidak ada kata sayang lagi, ini menurut saya, pandangan pribadi saya, ya mendingan mereka seperti bersaudara. Itu kan lebih indah, lebih baik, ya kan? Tetap silaturahmi berjaga. Kan banyak kan orang yang sudah bercerai nih, ya kan? Tetap ya seperti bersaudara kan, nggak ada musuhan kan? Ini ada yang terjadi kan? Nah ini yang saya ya berkeinginan seperti itu. Tapi ini kembali kepada pribadi mereka masing-masing. Kalau sudah ke ranah situ, ranah pribadi, saya tidak bisa ikut campur. Kita hanya akan bisa beri saran, kita hanya bisa beri nasihat. Lebih daripada itu kan nggak bisa. Karena cinta itu datangnya kan tumbuhnya dari hati mereka sendiri. Kalau rasa cinta, rasa sayang sudah tidak muncul dari hatinya sendiri, nggak mungkin terjadi. Seperti bertepuk hanya sebelah tangan. Tapi yang kita harapkan, mereka berdua, saya nih ya secara pribadi, ya tetap silaturahmi tetap terjaga. Itu kemauan saya secara pribadi. Semua kita kembalikan ke mereka. Itu aja. Semua ini kan sebenarnya saya sangat yakin dua-dua ini menyayangi baik bapaknya, baik ibunya, mencintai si anaknya. Sampai kapanpun, sampai ke liang lahat, sampai ke liang kubur, nggak ada namanya mantan anak, mantan ibu, kan tidak ada kan, kecuali antara suami dan istri. Tapi kalau anak kan nggak ada, mantan anak kan nggak ada kan, di situ. Jadi kalau nasihat saya ya tadi itulah, ya kan, bisa saja karena saya lebih tua daripada mereka kan, ya saya berharap ya tetap silaturahmi dijaga. Itu nasihat orang tua loh ya. Tapi kalau mereka tidak mau mendengar nasihat orang tua, ya kembali kepada mereka masing-masing kan. Nah, mungkin itu ada lagi yang